Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ikhlas miftahan liridah wa mudakhilan ila jannatih. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang insya-Allah akan bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas merupakan inti setiap amal ibadah yang kita lakukan. Sebelum membahas lebih jauh, marilah kita pahami dulu arti ikhlas secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, kata ikhlas berasal dari akar kata khalasa, yang artinya murni, bersih ataupun suci daripada campuran. Dalam konteks ini, ikhlas mengandung makna menjadikan sesuatu hanya untuk satu tujuan tertentu tanpa ada campuran niat lain. Yang kedua, secara istilah, ikhlas adalah mengerjakan amal yang niatnya tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tujuan lainnya, seperti mengharapkan pujian, penghormatan atau keuntungan duniawi. Dengan kata lain, amal yang dilakukan dengan ikhlas tidak mengandung unsur riya ataupun pamer ataupun sum'ah atau ingin didengar oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus. Suratul Bayyinah ayat 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Para ulama juga memberikan definisi yang mendalam tentang ikhlas. Imamul Ghazali berkata, "Al-ikhlasu an takuna al-harakah was-sukunu lillahi ta'ala faqat." Ikhlas adalah ketika seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah semata. Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan, "Al-ikhlasu huwa tasfiyatul amal an mulahadatil makhluqin." Ikhlas adalah memurnikan amal daripada perhatian terhadap makhluk. Ikhlas adalah rahasia besar di dalam hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Ulama besar Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "Al-ikhlasu sirrun bainallahi wal 'abd, la ya'lamuhu malakun fayaktubuh, wala syaitan fayufsiduh, wala hawa fayamiluhu." Ikhlas adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Tidak diketahui oleh malaikat untuk ditulis, tidak dirusak oleh syaitan, dan tidak dimiringkan oleh hawa nafsu. Ikhlas ayyuhal ikhwah bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, tetapi dapat dilatih dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah memperbaiki niat sebelum beramal. Pastikan setiap amal dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memperbanyak ilmu tentang ikhlas. Pelajarilah ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia menjaga amal salehnya dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pengawasan Allah, yaitu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Suratun Nisa ayat 1. Yang keempat adalah menghindari godaan riya dan sum'ah. Jangan terlalu memikirkan pendapat manusia terhadap amal kita. Hindari kebiasaan mengumbar amal kebaikan. Yang kelima, bersabar dan istiqamah di dalam beramal keikhlasan.
Dan tentunya ini membutuhkan kesabaran dan usaha yang terus-menerus. Yang keenam, memperbanyak zikir dan doa. Dengan memperbanyak zikir agar hati kita selalu terhubung dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Yang ketujuh, ayyuhal ikhwah, mengutamakan akhirat daripada dunia. Ingatlah bahawa tujuan utama kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, bukan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirah hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan mencukupkan segala urusannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam beramal bukanlah perkara yang mudah, tetapi banyak kisah orang-orang soleh yang dapat menjadi teladan bagi kita di dalam menjaga keikhlasan. Berikut ini akan saya paparkan dalam video ini. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang terkenal karena kebaktiannya yang luar biasa kepada ibunya. Meskipun ia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tetap memilih untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Uwais di depan para sahabat dan berkata, "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia untuk memohonkan ampunan kepada kalian semua." Keikhlasan Uwais di dalam berbakti kepada ibunya dan menunda bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang amat luar biasa. Yang kedua, Imam Abu Hanifah. Beliau ini dikenal sebagai seorang yang sangat ikhlas di dalam beramal kebaikan. Ia seringkali menyembunyikan amal sedekahnya dengan sangat berhati-hati. Bahkan memberikan bantuan kepada fakir miskin tanpa mereka ketahui siapa pemberinya. Keikhlasan di dalam menyembunyikan amal baik ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga niat agar tidak tercampur dengan riya. Yang ketiga, Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab juga terkenal dengan keikhlasannya di dalam melayani umat. Ia sering kali keluar pada malam hari untuk membantu keluarga miskin dan fakir tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Bahkan ia berkata, "Apakah kamu ingin memikul dosaku di hari kiamat? Biarkanlah aku membawanya." Nah, keikhlasan Umar ini menjadikan pelajaran penting bagi kita tentang menjaga amal daripada pandangan manusia. Yang keempat yaitu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri sangat menjaga keikhlasan di dalam setiap ibadahnya. Suatu hari ia melihat seorang pria menangis di dalam salatnya dan berkata kepadanya, "Menangislah di tempat yang tidak ada seorang pun yang bisa melihatmu. Itu lebih baik untuk menjaga keikhlasanmu." Keikhlasan Hasan Al-Basri di dalam beribadah mengajarkan kita bahawa menjaga amal agar tidak tercampur dengan riya sangatlah amat penting. Yang kelima adalah Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak dikenal dengan kebaikan dan keikhlasannya di dalam membantu orang lain. Suatu hari dalam perjalanan haji, ia melihat seorang pria yang sangat amat miskin, bahkan terpaksa makan dari sisa makanan orang lain. Abdullah bin Mubarak tidaklah langsung menolong orang tersebut dengan cara yang terbuka. Sebaliknya ia menyelipkan uang ke kantong orang tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Orang itu pun akhirnya baru menyadari kebaikan tersebut setelah sampai di rumahnya. Abdullah bin Mubarak sengaja merahasiakan sedekahnya agar hanya Allah yang mengetahui amal tersebut. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kisah-kisah tersebut mengajarkan kepada kita semua betapa besar arti menjaga keikhlasan di dalam setiap amal yang kita lakukan. Orang-orang soleh yang kita sebutkan tadi tidak hanya mengutamakan amal mereka, tetapi juga menjaga niat mereka agar tetap murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menyadari bahwa amal yang tidak disertai dengan niat ikhlas tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun yang ia inginkan, bahkan bisa menjadi sia-sia belaka. Nah, keikhlasan adalah sesuatu yang sangat amat fundamental di dalam setiap amal, baik di dalam ibadah, sedekah, maupun dalam segala bentuk aneka kebaikan lainnya. Nah, kita harus senantiasa berusaha menjaga agar setiap amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa mengharapkan pujian atau balasan daripada manusia. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk selalu menjaga keikhlasan di dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita selalu diberi petunjuk untuk mengikhlaskan niat kita di dalam segala amal ibadah dan kebaikan kita, agar setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah segala amal kami murni hanya untuk wajah-Mu yang mulia. Demikianlah pesan singkat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga keikhlasan di dalam setiap amal kebaikan kita. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.